A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah yang paling agung derajatnya di sisi Allah, dan merekalah orang-orang yang menang. Wa qala fi ayatin ukhra wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Dan orang yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan dapati negeri yang luas untuk berhijrah dan rezeki yang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita telah menyelesaikan salat subuh berjamaah. Semoga amal soleh dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersolawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mencintai dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak langkah perjuangannya, dan ikut serta berkontribusi untuk memenangkan dakwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pagi hari ini tema kajian kita adalah tentang hijrah di jalan Allah. Kita sudah berada di tahun Hijriah yang baru, tahun 1444 Hijriah. Tahun Hijriah bagi umat Islam adalah sebuah jati diri, adalah sebuah identitas yang dikaitkan langsung dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab, khususnya di Jazirah Arab, Mekah dan Madinah dan sekitarnya, dahulu mereka tak menomori tahun. Kapan tahun 1, tahun 2, tidak ada nomornya. Mereka sering menamai tahun dengan peristiwa yang paling dapat dikenang di tahun itu, peristiwa yang paling monumental, peristiwa yang dianggap besar. Maka kita mengenal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di tahun gajah. Ini bukan penamaan tahun seperti penamaan dengan binatang-binatang bagi suku bangsa lain, tahun naga, tahun burung, tidak itu. Penamaan tahun gajah karena di tahun Rasulullah SAW lahir terjadi peristiwa yang sangat sulit dilupakan oleh bangsa Arab ketika itu, yaitunya peristiwa pasukan bergajah ingin menaklukkan kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah. Sekian ekor gajah yang besar-besar dengan sekian pasukan yang lengkap sudah mendekati Mekah, sudah mendekati Ka'bah. Tapi ternyata pasukan yang besar dan hebat itu tak berhasil menghancurkan dan meruntuhkan Ka'bah, karena niatnya Raja Abrahah telah membuat gereja yang indah, yang cantik, ya, yang luar biasa di Yaman. Tapi orang tidak ada yang mau datang ke sana ziarah.
Tidak ada orang datang tertarik pergi berkunjung. Orang pergi saja terus ke Mekah, ke Baitul Haram. Padahal itu tanah yang tandus, negeri yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka dia ingin mengalihkan orang, mengalihkan kunjungan, mengalihkan peribadatan. Dihancurkan Ka'bah. Ternyata nggak berhasil. Yang hancur justru pasukannya semuanya oleh pasukan Allah, burung ababil. Nah, peristiwa besar ini selalu dikenang oleh bangsa Arab, teringat. Kapan Rasulullah lahir? Di tahun gajah. Maksudnya di tahun pasukan bergajah tidak mampu menghancurkan Ka'bah. Mungkin kalau di awal, bila anaknya lahir, waktu kereta api belantak di Padang Panjang. Dulu saya masih kecil-kecil. Kapan itu? Waktu Bukit Tui runtuh. Nah, bagi yang umurnya seumur saya pasti tahu Bukit Tui runtuh. Nah, bangsa Arab ketika itu tak menomori tahun, tapi menamainya dengan peristiwa yang paling besar di tahun itu. Rasulullah sudah jadi Nabi, 13 tahun berdakwah di Mekah, lalu hijrah ke Madinah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Tidak ada nomor tahun. Tidak ada nomor tahun. Tapi bulan sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sudah ada. Sudah dikenal sama bangsa Arab. Tapi yang nomor tahun 1, 2, 3 nggak ada. Dan mereka juga nggak pakai nomor tahun yang dimiliki oleh bangsa Romawi, ya, kaum agama lain. Datang pula khilafah Abu Bakar setelah Rasulullah wafat. 2 tahun lebih Abu Bakar jadi khalifah. Tidak ada juga pakai nomor tahun. Datang Khalifah Umar bin Khattab. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sekitar 4 atau lebih sedikit, atau sekitar menjelang 5 tahun Umar menjadi khalifah. Terjadilah, ya, salah seorang gubernur Umar, yaitunya Abu Musa al-Asy'ari, gubernur di kota Basrah, ya, di daerah Irak. Dia ragu. Ada surat dari Umar, dari khalifah. Ya, biasa Umar selaku khalifah berkirim surat ke gubernur-gubernurnya. Mungkin surat perintah, pemberitahuan, ada aturan baru dan sebagainya. Nah, Abu Musa ragu, surat itu bertuliskan bulan Sya'ban. Dan mungkin ada surat lain juga, Sya'ban juga bulannya. Cuma ini Sya'ban yang kapan ini? Ini Sya'ban yang mana? Kalau seandainya ada 2 surat sama-sama Sya'ban, salah satunya bertentangan dengan yang satu lagi, yang mana diikuti, mana yang duluan, mana yang belakangan? Timbul keraguan. Lalu permasalahan ini dilaporkan kepada Umar. Akhirnya Umar mengundang beberapa sahabat, berdiskusi, berunding, bermusyawarah. Ini perlu ada penomoran tahun. Nah, akhirnya forum itu menjadi forum untuk menetapkan, ya, penomoran tahun. Nah, kapan mulainya? Tahun 1 itu dari mana hitungannya? Sekarang ketika mereka itu rapat atau kapan? Nah, adalah yang mengusulkan tahun 1 dihitung sejak Rasulullah SAW lahir. Tapi usul ini tidak diterima oleh majelis. Kenapa? Karena terkesan menyerupai kaum Nasrani. Mereka menghitung tahun dari lahirnya Isa. Di samping itu, tahun Nabi lahir itu juga nggak ingat mereka itu. Karena memang tidak dicatat. Ada usulan tahun 1 kita hitung sejak Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Itu sebuah peristiwa yang layak itu. Munculnya Rasulullah sebagai seorang Nabi, berarti lahirnya Islam, risalah terakhir, agama yang terakhir Allah turunkan dengan syariatnya.
Tapi usul ini juga tidak diterima oleh majelis. Di samping diantaranya penyebabnya adalah tahunnya juga nggak tercatat. Ada yang mengusulkan tahun Rasulullah wafat, sejak Abu Bakar dilantik jadi khalifah. Usulan ini juga tidak diterima oleh majelis karena tidak pas wafatnya Nabi justru jadi momentum tahun 1. Nah, dalam riwayat diceritakan bahwa muncul usul dari Ali bin Abi Thalib, yaitunya momen Rasulullah hijrah itulah dihitung sebagai tahun 1. Itulah tonggak sejarah berdirinya peradaban Islam. Karena Rasulullah SAW dan para sahabat begitu sampai di Madinah, mereka memiliki seluruh persyaratan sebagai sebuah peradaban, sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah tatanan, sebagai sebuah negara. Ada rakyat kaum muslimin Madinah dan kaum muslimin yang datang dari Mekah yang muhajirin. Ada pemimpin yaitu Rasulullah, ada tanah yang mereka kuasai, bukan dikuasai oleh orang lain. Syarat sebuah negara. Dan bahkan langsung diakui oleh Mekah. Tatanan entitas negara Madinah itu diakui oleh Mekah. Buktinya mereka mengirim utusan. Mereka menyerang, mereka berperang. Sampai kemudian ada juga perjanjian damai di tahun ke-6 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah. Itu pengakuan atas adanya tatanan kaum muslimin. Nah, Umar sangat cenderung dengan ini dan sangat-sangat setuju, akhirnya ditetapkanlah hitungan 1 di saat Rasulullah hijrah. Penetapannya itu ketika itu lebih kurang sudah 17 tahun peristiwanya. Jadi tahun 1 ditetapkan 17 tahun setelah dia terjadi. Rasulullah hijrah di Madinah itu 10 tahun. Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun lebih sedikit. Sudah 12,5 tahun. Umar sudah 4 tahun lebih jadi khalifah, baru majelis itu dibuat. Berarti dah 17 atau 16 tahun lebih. Tahun Hijriah itu baru ditetapkan. Sebenarnya dalam majelis itu juga ada yang mengusulkan kita pakai aja penomoran bangsa Romawi. Gak mau. Berarti momen hijrah Nabi dan penetapan tahun Hijriah sebuah identitas bagi umat Islam. Setelah itu seluruh ulama menulis kelahiran, menulis peristiwa semua dengan tahun sekian Hijriah. Kapan Imam Abu Hanifah lahir? Tahun 90 Hijriah. Jadi penetapan. Ya. Kapan Imam Syafi'i lahir? 150 Hijriah. Ya. Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ulama kemudian terdokumentasikan, terabadikan, ya, kelahiran, hidup, perjuangan mereka dengan dasar tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu identitas kita. Kalau dibiarkan saja lewat berlalu dan umat tak pernah diingatkan, momen itu kemudian tak digali, tak dikaji, lama-lama tak tahu lah. Jangankan itu. Kalau tidak ada yang mengingatkan atau memperingati, kita ini sudah lupa aja nih. Muharram, Safar nggak jelas. Padahal Bapak Ibu, kita menyembah Allah itu berdasarkan bulan. Satu-satunya ibadah kita berdasarkan matahari adalah sholat. Selebihnya ibadah kita berdasarkan bulan. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Yaumul Bid. Sebentar lagi Ashura, Tasu'a. Ya. Hari Arafah, haji, bayar zakat. Jangan pakai tanggal Masehi. Bayar zakat, ya itulah lebih mudahnya para ulama menyuruh kita bayar Ramadan. Sehingga ingat terus dari Ramadan ke Ramadan. Menghitung nisab dan haul zakat kita adalah bulan Hijriah. Bukan Januari, Februari. Tutup buku perasaan boleh Januari, Desember. Tutup buku rezeki Allah di kita untuk menghitung zakat kita bulan Hijriah.
yaitu bulan. Jadi satu-satunya kita menyembah Allah menggunakan matahari ya sholat saja. Selebihnya pakai bulan. Berarti kita butuh tahu, butuh ingat dengan tahun Hijriah. Apalagi negeri kita nggak pakai itu. Kalau kita hidup di Arab Saudi, orang nggak tahu Januari, Februari, Maret, nggak tahu karena negara menggunakan tanggal Hijriah. Kalau kita WA-an atau komunikasi dengan kawan-kawan, adik-adik yang kuliah di Madinah, antum kapan ujian? Kami ujian bulan Muharram. Tanggal berapa itu? Bulan apa itu Muharram? Nggak ingat mereka. Bulan apa itu ya? Karena nggak pakai Januari, Februari, Maret. Baru pulang kampung baru udah mulai ingat-ingat lagi. Jadi negerinya ya sudah langsung ingat di kalender sudah itu tanggalnya. Kita nggak pakai itu. Lebih butuh lagi untuk diingatkan. Lebih butuh lagi untuk diingatkan. Nah, Umar bin Khattab telah mengajarkan kepada kita betapa momentum hijrah itu momentum yang sangat berharga. Dan hijrahlah yang menjadi tonggak berdirinya sejarah umat Islam, peradaban umat Islam, peradaban Madinah yang kemudian meluas menjadi peradaban Islam yang sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Ada khilafah Umayyah di Eropa. Hidup lebih kurang 2 abad kemudian berakhir. Spanyol itu dulu muslimah. Portugal itu dulu muslimah. Lalu habis semuanya. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah, orang beriman dan orang bertakwa menganggap penting momen tahun Hijriah yang untuk kemudian mengambil nilai-nilainya. Kita saja ini sebentar lagi tiap 17 Agustus mengenang terus hari kemerdekaan kita. Kita ajarkan ke anak cucu kita agar punya loyalitas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cobalah diabaikan 17 Agustus. Lama-lama anak bangsa ini gak loyal kepada bangsanya sendiri. Seluruh negeri di dunia memperingati hari lahir negaranya, termasuk Arab Saudi. Hari rajanya pertama kali jadi raja itu dianggap sebagai hari nasional. Kuwait 2 kali hari negaranya. Hari lahirnya Kuwait 1, hari merdekanya Kuwait dari Irak 1 kali. Jadi kami kalau di Kuwait dulu 2 kali ulang tahun. Lahirnya Kuwait pertama kali oleh pendirinya Raja As-Sabah. Lalu ketika tahun 91 bulan Februari, Kuwait merdeka kedua kalinya setelah dijajah oleh Irak sejak 2 Agustus 90, lalu 26 Februari 91 merdeka kembali. Walaupun yang memerdekakan mereka adalah Amerika. Tapi menjadi hari negara. Arab Saudi punya hari negara, Kuwait punya hari negara, kita punya hari negara. Kenapa itu dijadikan? Penting. Menimbulkan loyalitas, menghadirkan kesetiaan, termasuk semangat ruh yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira mana yang lebih tinggi ruhnya dari seluruh momen itu dibandingkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah, para sahabat wajib berhijrah. Yang tidak hijrah berdosa, kecuali yang punya uzur, sakit, tertahan karena dia budak, ditahan oleh tuannya, perempuan tak berdaya. Selebihnya hijrah rahasia. Hijrah secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Ya. Umar yang berani terang-terangan hijrah, yang lain sembunyi-sembunyi supaya selamat sampai ke Madinah. Baru kemudian setelah 8 tahun setelah itu, ya tahun ke-8 Hijriah, kota Mekah berhasil direbut oleh Rasulullah, berhasil ditaklukkan. Dikenal dengan istilah Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Maka setelah itu, sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih,
hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Tidak wajib lagi hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah berpindah dari negeri kafir ke negeri beriman. Mekah waktu itu negeri kafir, wajib. Karena tidak bisa lagi menegakkan agama di situ, tidak bisa lagi menunaikan ibadah di situ. Hijrah, Rasulullah hijrah, para sahabat hijrah. Semua wajib hijrah yang sudah masuk Islam, kecuali tertahan, tertawan, lemah dan sebagainya. 8 Hijriah, kota Mekah ditaklukkan. Mekah tidak lagi negeri kafir. Berhasil Rasulullah taklukkan. Masuk orang ke dalam Islam, afwaja, beramai-ramai masuk Islam. Abu Sufyan, istrinya Hindun masuk Islam. Maka Rasulullah katakan tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Walakin jihadun wa niyah. Akan tetapi yang ada terus sampai hari kiamat apa? Jihad, perjuangan, dan niat untuk lebih baik, niat untuk beramal soleh. Wa idza stunfirtum fanfiru, kata Rasulullah. Lanjutan dari hadis itu. Dan bila kalian disuruh untuk berjihad, berangkatlah berjihad. Ini hadisnya. Nah, kemudian ayat-ayat Allah SWT abadi sampai hari kiamat. Ayat yang kita baca tadi di rakaat pertama surah At-Taubah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah orang yang paling agung derajatnya di sisi Allah. Beriman, berhijrah, berjihad. Beriman, berhijrah, berjuang di jalan Allah. Ini tidak tercancel dengan Mekah sudah direbut, berlanjut sampai hari kiamat. Berarti berhijrah dari negeri kafir atau dari Mekah ke Madinah tidak ada lagi wajib. Yang wajib sampai hari kiamat berkelanjutan adalah kita berhijrah dalam makna yang lebih luas, ya, berjuang di jalan Allah, berniat dan terus berbuat menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati Allah, hari ini hijrah apa saja kita? Banyak. Oh, kita sudah mendengar istilah komunitas hijrah. Ya bagus. Berhijrah dari kondisi tidak baik menjadi baik. Berhijrah dari kondisi sudah baik ke yang lebih baik. Berhijrah dari dosa, meninggalkannya, menuju bertaubat. Dari semua sisi kehidupan kita. Mulailah dari yang paling esensial, yang paling prinsip, mulai dari akidah. Saya rasa masih banyak di sekitar kita umat Islam ini perlu terus dirapikan akidah, tauhidnya, keimanannya kepada Allah. Ya, masih banyak yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan syirik, perdukunan, jimat-jimat. Kalau buka kadai, pasang panglaris, pasang foto tuanku salih. Ya, percaya ke bunyi-bunyi, ramalan-ramalan, ya. Bintangnya apa? Lahirnya bulan berapa? Bintangnya apa? Wataknya apa kalau itu bintangnya? Itu semua akan jatuh kepada syirik. Innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Mantra-mantra, jimat-jimat, percaya dengan ramalan, itu adalah syirik. Syirik. Masih di pinggir-pinggir kita temukan kaum muslimin punya anak bayi sakit-sakitan, dipasanglah jimat di pinggangnya, di pergelangan tangannya, di pergelangan kakinya, dan seterusnya. Kanepalasi dan sebagainya. Itu keyakinan kayak begitu masih banyak. Perlu dihijrahkan itu, untuk meninggalkan itu. Hijrah dalam ibadah.
ya, menjaga ibadah untuk lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi. Mulai dari ibadah-ibadah yang wajib-wajib, baru kemudian yang sunat. Sebagaimana dalam hadis qudsi, hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang menyakiti waliku, kata Allah, aku umumkan perang bagi orang itu. Jadi orang yang menyakiti orang-orang saleh, Allah yang memeranginya. Kalau sudah Allah yang memeranginya, berbagai peristiwa terjadi. Kita lihat dalam masyarakat. Kalau orang saleh disakiti, yang menyakitinya akan diperangi oleh Allah dengan cara Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, kata Allah. Tidaklah mendekatkan diri hambaku kepadaku, kata Allah, dengan cara yang paling aku sukai melebihi dengan apa yang aku wajibkan. Jadi kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, cara yang paling benar dan paling tepat adalah merapikan ibadah wajib. Itu yang pertama. Bagaimana seluruh ibadah wajib kita rapi, bersih, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunat, sampai dia aku cintai, kata Allah. Baru kemudian kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah lebih lagi dari itu, memperbanyak ibadah-ibadah sunat. Jangan terbalik. Ada orang ibadah hajinya, ibadah wajibnya ala kadarnya, lalu ibadah sunatnya banyak. Yang paling pertama Allah sukai kita, ya, ngambil muka sama Allah. Yang paling Allah sukai itu ibadah wajib. Jangan sampai kebalik. Ada orang rajin sholat malam misalnya, lalu saat subuh ketiduran, ya kebalik itu. Ya. Sebagian tempat sholat subuhnya singkat saja, qul ya kafirun, qul huwallahu ahad. Habis itu zikir panjang sampai matahari terbit. Nggak adil menurut saya itu. Nggak adil. Sholat maghrib singkat, habis itu zikir sampai isya. Nggak adil juga itu. Ya. Apa yang Allah wajibkan lebih utama dari apa yang Dia sunatkan. Maka mementingkan apa yang Dia utamakan adalah sebuah sikap seorang hamba yang benar. Apalagi yang kita hijrahkan? Perilaku, akhlak. Tidak ada yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk surga daripada husnul khuluq. Ternyata yang banyak memasukkan seorang ke surga itu bukan banyak ibadah, tapi adalah akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak kita ragukan kualitas ibadah beliau, kuantitas ibadah beliau. Bahkan beliau salat malam sampai kakinya bengkak, hatta tatawarrat qadamahu, ya, kakinya bengkak, kakinya sakit. Tapi segitunya ibadah Rasulullah SAW, nggak kita temukan satupun ayat Allah memuji ibadah Nabi, nggak ada. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas nggak ada Allah memuji ibadah Rasulullah. Rasulullah melakukan ibadah itu ditanya oleh Aisyah, kok sampai begininya engkau ya Rasulullah beribadah? Aisyah baru tidur malam hari, Rasulullah sudah sholat malam. Terbangun tengah malam masih qiyam. Terbangun menjelang subuh masih qiyam. Wahai Rasulullah, bukankah dosamu sudah diampuni yang dahulu dan yang akan datang? Kenapa begini betul ibadah? Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah yang aku terima? Tapi akhlak Nabi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surat Nun wal Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim.
sesungguhnya engkau betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Maka kalau kita ingin terpuji di sisi Allah, dan pasti kemudian akan terpuji di sisi manusia, juga salah satu hijrah yang perlu kita aplikasikan adalah terus merapikan akhlak kita. Dan akhlak itu adalah urusan kita sesama manusia. Tutur kata, ya, gestur wajah, mimik. Rasulullah katakan dalam hadisnya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kalian remehkan secuil kebaikan walaupun sekedar berwajah, ya, berseri-seri ketika bertemu dengan saudara. Jangan sampai kita udah semakin rajin ke masjid, merasa semakin banyak sunnah kita kerjakan, tapi bertemu orang wajahnya serius saja, wajahnya masa. Tersenyum kepada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Kalau nggak sama pengajian dia nggak senyum. Saya kira itu tidak komunitas hijrah itu. Tak balik kaji itu. Gara-gara mengaji, nggak lagi mengucapkan salam kepada sesama kaum muslimin kecuali sama pengajian. Bahaya itu. Ini kenyataan yang saya sebut ya. Ya, saya sudah mengalaminya. Nah, coba bayangkan Pak Ibu. Kalau orang sama-sama tinggal di Padang, bertemu di Jakarta, kira-kira gimana suasana akrabnya? Kawan sekampung ketemu di Jakarta. Waduh, apa kabar? Ayo kita makan ke restoran. Iya enggak? Kalau ketemunya di luar negeri, gimana kira-kira? Kawan sekampung ketemunya di luar negeri, gimana kira-kira? Peluk-pelukan. Iya enggak? Kalau ketemunya di kota Nabi, kalau ketemunya di Masjid Nabawi, kira-kira kayak apa? Hah? Mungkin, ya Allah, di sini Allah takdiran wasuwa ketemu. Ini enggak mengucapkan salamnya, tidak melengos. La ilaha illallah. Ini kaji dari mana? Innamal mu'minuna ikhwah. Kita orang Islam ini bersaudara. Masih menghadap kiblat yang sama, masih sujud dan ruku yang sama, masih sholat yang sama. Juga sebagian segelintir masyarakat, hanya perbedaan bismillah sir dan jahar, tidak berkawan lagi. Kunut tidak kunut, lalu kita sudah tidak bertegur sapa. Hari ini umat Islam dipecah belah dengan itu. Tepuk tangan komunis, tepuk tangan Syiah. Hari ini udah jarang orang nyebut Syiah. Nah, sibuklah perdebatan umat Islam yang sebenarnya sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Yang sesat-sesat bergerak jadi buzzer. Kita diadu domba. Hanya sekedar perbedaan, mau zakat fitrah pakai uang atau pakai beras, lalu kita tidak berteman lagi. Idul Adha hanya ikut pengumuman pemerintah atau ikut pengumuman Muhammadiyah dan sebagainya. Lalu kita tidak tegur sapa lagi. Ini harus hijrah dari situasi yang seperti ini. Akhiri sudah. Semua kemudian buat identitas di masjid kami, di masjid kalian. Nauzubillah min dzalik. Saya kira la ilaha illallah. Kok terlambat kita ya? 30 tahun yang lalu saya kuliah di Timur Tengah, orang sudah berdebat tentang zakat fitrah dengan uang atau dengan beras. Sekarang baru mulai kita di sini, baru buka kadai, kan terlambat kali. Sekian abad yang lalu Masjid Al-Azhar di Mesir itu 4 mihrabnya, mihrab Syafi'i, mihrab Hambali, mihrab Maliki, mihrab Hanafi. Solat pisah-pisah, bahkan saling tidak mengawinkan antar mazhab. Coba yang kata, separah itu dulu perbedaan. Dulu itu sekian abad yang lalu. Hari ini orang di Mesir biasa aja. Ini Hambali, ini Syafi'i, ini Maliki.
biasa saja. Kalau kebetulan imamnya Maliki yang belakang, tidak ada yang mengulang sholat, tidak ada. Sudah dewasa dalam berbeda pendapat. Ini juga harus hijrah kaum muslimin. Ya. Dari sikap-sikap merasa yang paling benar, yang lain, ini juga harus hijrah. Nabi Musa dipanggil oleh Allah menghadapnya ke Sinai, ke bukit Tur 30 kemudian jadi 40 hari. Ditinggalkannya kaumnya dipimpin oleh saudaranya Harun. Sepeninggal Musa ini rupanya ada Samiri membuat patung sapi. Sebagian kemudian terpesona, tertipu, jadi sesat, menyembah. Haza ilahukum wa ilahu Musa. Ini Tuhan kalian. Nah, ini Tuhannya Nabi Musa. Sembahlah. Sebagian terpesona ikut situ. Nabi Harun tidak spontan kemudian sudah yang kafir pergi sana, ini yang tidak ikut saya lagi. Tidak. Pulang Nabi Musa dilihatnya, sebagian kaumnya sudah menyembah, marah, dipanggil Harun, dijambak lehernya, ditarik jenggotnya. Sampai Nabi Harun katakan dalam Al-Quran itu, Allah katakan, wahai saudaraku, jangan tarik leherku, jangan tarik kepalaku, jangan tarik jenggotku. Nah, Nabi Musa marah. Kenapa kamu biarkan ini? Nabi Harun mengatakan, Inni khashitu an taqula farraqta baina bani Israel. Aku khawatir kalau aku ambil sikap buru-buru, ya, terhadap yang sudah jatuh pada syirik ini, nanti engkau akan marah kepada saya. Engkau katakan, engkau telah memecah belah Bani Israel. Padahal ini kesyirikan yang nyata. Tapi Harun mau menjaga dulu persatuan ini. Ada tahapan nanti. Syirik itu ya dihadapi. Bukan ini sunnah, ini tidak sunnah. Ini makruh. Masih berada di ruang itu, tentu kita tidak boleh kemudian bermusuhan. Ini yang perlu hijrah. Timbul juga pertanyaan, apakah masih berlangsung hijrah dari negeri kafir? Ya mungkin saja. Kalau memang seorang muslim berada di sebuah negeri, tak bisa menyembah Allah di sana dengan baik, terintimidasi, ya bisa, boleh melakukan hijrah. Para ulama banyak yang membolehkannya. Walaupun tadi ada hadis ya, tidak boleh hijrah lagi setelah Fatu Mekkah. Jihad dulu, berjuang dulu. Bila diseru berjuang, keluar berjuang. Itu kalau mungkin silakan. Karena ada yang mengatakan saudara kita di Palestina dijajah oleh Israel, hijrah aja dulu. Tak mampu melawan, hijrah. Ya anggaplah boleh hijrah, walaupun mereka sanggup berjihad, mau berjihad. Anggap boleh berhijrah. Sekarang pertanyaannya, hijrahnya kemana? Ada enggak negara Islam yang mau menerima? Enggak ada. Mesir hanya tutup perbatasannya dengan Palestina. Arab Saudi enggak terima. Negara Teluk enggak ada yang terima. Sebagian saudara-saudara kita orang Palestina justru larinya ke Kanada, lari ke Amerika, negara-negara yang membolehkan dua kewarganegaraan. Ada yang lari ke Australia. Tapi tidak semua orang sanggup untuk itu. Nah, makanya mereka berjuang, bantulah perjuangannya. Apalagi di situ ada Al-Masjidil Aqsa, kiblat kita yang pertama, masjid ketiga yang disunnahkan pergi ziarah ke sana. Nah, mereka telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam seluruh dunia, menjaga masjid itu, merawatnya.
Beda kalau misalnya kaum muslimin minoritas berada di Amerika, berada di negeri kafir yang lain, silakan. Ini ada masjid dan itu bukan negeri kafir. Palestina tidak negeri kafir. Bumi Palestina bumi umat Islam. Al-ardul muqaddas, tanah yang suci. Warisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Nah, ini juga tentu perlu penyadaran kaum muslimin tentang makna hijrah, konsekuensi dan amalan-amalannya. Itu barangkali Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam momen tahun baru Hijriah 1444 kita terus memperbaharui perjuangan niat kita, karena itulah yang abadi kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Ada pertanyaan? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Sudah paham berarti? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jika kita bersemangat Ustaz untuk berdakwah, kadang-kala kita banyak memakai kata-kata atau embel-embel Islami seperti kata ukhuwah, berada, dan lain-lain sebagainya. Ada kecenderungan kelihatannya hari ini memakai kata-kata itu agak berhati-hati. Maksudnya dikelompokkan nanti pada Islam yang garis keras itu. Kalau dilihat dari konteks yang saya sampaikan tadi, kita hendaknya semakin banyak hijrah. Sama sekali ada bagaimana kita di Indonesia ini supaya ya kita menghidupkan iman kita. Kita akan bebas beragama, itu percaya kita. Tapi kelihatannya sudah agak dimarginalkan, agak dipersulit. Kalau Ustaz tadi sampaikan, ya sudah dan jelas sekali, ya ukhuwah sangat penting. Tapi kita sama kita dan sobat-sobat karena ya, diadu dengan kajian lawan dengan masalah ibadah, masalah ru'yah, yang kecil-kecil bukan besar dan yang besar dikecilkan. Kira-kira bagaimana kita ya berdakwah lah, supaya dakwah kita itu tetap masuk, bisa nyambung, bisa sampai ke inti dakwah kita. Kemarin ini kita merasakan berinfak pun untuk dakwah pun nggak bisa lagi, dilarangkan. Terima kasih Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya kira ada dua sisi ya. Pertama terkait kita berdakwah dan menampilkan keislaman kita secara kafah, artinya secara keseluruhan. Saya kira itu memang terus harus kita lakukan, dalam artian jangankan kepada sesama muslim, kita aja disuruh berbuat baik kepada yang tidak muslim, ya, pada non muslim. Jangankan kepada non muslim, kepada binatangnya kita disuruh berbuat baik oleh Rasulullah. Begitu banyak hadis-hadis tentang ya sikap orang beriman, sikap seorang muslim itu kepada makhluk hidup yang lain. Maksud saya itu kita harusnya sudah naik kelas itu ya, mampu kemudian menghadirkan Islam itu betul-betul, kalau dalam Al-Quran ya rahmatan lil alamin, ayat itu ya, ayat bukan slogan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu udah pada tahapan ya, burung-burung pun tidak tersakiti dengan keberadaan seorang muslim. Rasulullah sedang berjalan dengan serombongan para sahabat, lalu ada burung mengitari beliau, semacam mengadu. Ini siapa yang mengganggu induk burung ini? Rupanya ada sahabat yang mengemainkan anaknya. Harusnya kan kita sudah naik kelas ini, binatang pun tidak tersakiti oleh kita gitu. Ini kalau masih pada berada sesama kaum muslimin masih mohon maaf ya, menyakiti, berarti kita nggak naik kelas gitu.
Jangan sampai pemahaman ketika seorang sudah semakin Islami itu, kalau ketemu non muslim itu sangar ya. Salah itu. Salah. Pokoknya kalau bukan muslim musuh kita ya. Enggak juga. Ini dikaji oleh para ulama. Hukum asal Islam itu damai atau perang? Damai. Perang itu alternatif kesekian. Jangan kebalik. Nah, ini saya ingin juga mengkritisi. Ada sebagian saudara kita semakin taat tapi semakin ekstrim. Tidak betul. Bapak Ibu mungkin ada teman rekan di rumah, di kampung atau di kantor. Agamanya nggak Islam. Lalu kita masa wajah kita ke dia. Tidak betul itu. Maaf ya, yang menyuarakan pokoknya ada orang Cina kita benci dengan dia. Lah ini orang Cina di Padang ini kan sejak dulu kala jadi tetangga kita. Saya waktu SD dulu kawan di Payakumbuh itu orang Cina ke rumah menghafal. Waktu SD kok mapa beraja apa ke rumahmu di Kota Nampe. Karena saking seringnya berteman dengan kita, Al-Fatihah hafal pula sama dia. Masuk waktu sholat dia ngata, azan tuh pergi ke masjid kalian. Nah, dia duduk nunggu di rumah kita ngafal, dia belajar, bikin PR. Kita ke masjid tuh balik lagi. Umar bin Khattab mengizinkan orang Majusi masuk Madinah karena dia pandai memahat, pandai besi, bisa membantu kaum muslimin. Untuk kemaslahatan keberadaannya kemudian dilegalkan. Walaupun kemudian Umar ditikam oleh orang Majusi. Umar ketika menaklukkan Palestina, ya gereja-gereja situ sudah diizinkan oleh pendetanya, masuklah Umar. Tidak, saya tidak masuk. Nanti kalau saya masuk dan saya sholat di situ, maka kaum muslimin akan merubah gereja ini jadi masjid semuanya. Tidak dilakukan. Umar mencari-cari, ada yang dicarinya. Apa yang kau cari? Masjid Al-Aqsa dicari. Rupanya sudah jadi tempat sampah. Ya. Baru dibersihkan kembali, baru dibangun ulang. Dibangunlah Masjid Kubah Kuning oleh Umar bin Khattab. Masjid Aqsa-nya di depan. Masjid tempat Rasulullah sholat yang ada buruk ditambat. Tapi lokasi area itu semuanya adalah Masjid Al-Aqsa. Ini satu sisi maksud saya. Satu sisi bahwa seorang muslim jangan sampai keberadaannya bikin orang takut. Kenapa itu jadi terjadi? Ya mungkin gara-gara gaya kita kan. Kan ada film lucu-lucu buat semua orang. Film lucu-lucu menyakiti. Pakai jubah, ke jenggot tebal, lalu bawa ransel. Lalu ada orang sedang duduk, lemparkan ransel itu. Dikira bom. Kan itu yang diinginkan sama orang. Identik kaum muslimin itu menakutkan. Makanya bagus saya lihat di seluruh bandara ditulis jangan main-main dengan canda-canda dengan bom. Nggak boleh bercanda. Kita sedang dituduh dengan itu kan. Mungkin gara-gara perilaku sebagian saudara kita. Atau rekayasa intelijen, tidak tahu kita. Yang jelas bukanlah itu identitas kaum muslimin. Kenapa ya, sebagian negeri di Eropa itu juga Australia semakin senang orang itu dengan kaum muslimin, ternyata bersih, ternyata berakhlak mulia. Ya. Pemain sepak bola Mesir Muhammad Salah itu keberadaannya itu di Liverpool itu membuat orang sekota itu yang dulunya benci dengan Islam suka dengan Islam. Kenapa? Karena beliau, dia istrinya, anak-anaknya ternyata kok ramah, tidak menakutkan. Kalaupun saya harus masuk Islam tapi Muhammad Salah cetak gol, saya masuk Islam. Sampai gitu orang penonton tuh saking gilanya gitu. Artinya keberadaan seorang muslim adalah iklan bagi Islam dimanapun dia berada. Itu sisi satu yang saya maksudkan. Jadi yang kita maksudkan ketika kita mengislamisasi diri kita itu bukan berubah kita jadi sangar, nggak bisa bergaul dengan tetangga yang nggak sama dengan kita. Tapi ya betul, secara keseluruhan bagaimana para sahabat
ya, yang dididik oleh Rasulullah juga semua orang yang damai di sekitarnya nggak pernah disakiti. Kalau mau hidup damai malah Rasulullah membuat piagam Madinah, ya. Karena berkhianatlah Yahudi ini kemudian diusir. Aslinya sejak awal datang Rasulullah ajak, ayo MOU, berdamai kita, saling bantu, saling dukung. Kalau kami kekurangan tolong dibantu, kalau kalian kekurangan kami bantu. Kalau kalian diserang kami bantu, kalau kami diserang tolong dibantu. Cuma karena Yahudi Bani Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraisyah ini berkhianat, ya sudah diperangi, diusir. Bukan Rasulullah dari awal memerangi mereka, tidak. Lalu lari mereka ke Khaybar, bersekongkol di Khaybar, udah diserang Khaybar itu. Nah, itu satu sisi yang sama. Sisi lain, suasana hari ini memang kita merasakan kita kok seperti dimarginalkan oleh rezim yang berkuasa. Segala sesuatu terkait umat Islam kok begitu, ya, rumitnya. Kalau umat Islam yang bersalah, cepat sekali dieksekusi hukumnya. Kalau yang lain, wallahu a'lam bishawab. Tentu kita tidak boleh putus asa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur. Allah tidak satu pun luput, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Tidak ada satu pun yang rahasia dari Allah itu, tersembunyi dari Allah itu. Tidak di langit, tidak di bumi. Satu persatu tentu akan Allah selesaikan dengan caranya. Ini kita berdoa, bekerja, berbuat. Saya yakin roda ini berputar, tidak akan terus, ya, yang di bawah terus. Satu persatu juga sudah disingkap oleh Allah. Yang berbuat zalim satu-satu diambil oleh Allah dengan cara Allah. Ya. Kadang sesama orang zalim saling bunuh. Itu cara Allah. Ya. Cara Allah. Sesama orang zalim saling bunuh, saling gontok-gontokan. Itu cara Allah. Nah, suasana yang seperti yang kita rasakan beberapa tahun terakhir ini tentu kita akui kok kita seperti banyak tak terakomodir. Saya yang berada di dunia pemerintahan juga merasakan itu. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan Allah berikan kita suasana yang lebih baik, suasana yang lebih kondusif. Itu barangkali ya, ini panjang juga ini ya, perincian-perinciannya. Justru dengan suasana yang seperti ini, mari umat Islam saling mengkondisikan dirinya ke tengah. Jangan ngambil yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Merapat ke tengah, ibarat kurva itu. Yang dominan itu yang di tengah, mengambil cara berpikir yang lebih moderat. Ya. Nah, kalau kita semakin menengah, satu mengalah mundur, satu mengalah maju sedikit, maka kesepahaman, ukhuwah semacam tadi itu akan mungkin bisa kita hadirkan, insyaallah. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Saya kira cukup, syuruk sudah lewat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa a'lam bishawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.